Halo semuanya, perkenalkan nama saya Martin Paskalina Mencahadun. Saya dari kelas keperawatan 2022B. Saya mahasiswi program studi Sarjana Keperawatan dan Nurse Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Unika Santo Paulus Ruteng. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan penyuluhan tentang gagal jantung. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu gagal jantung. Baik teman-teman, gagal jantung itu sendiri adalah suatu kondisi di mana jantung tidak mampu memompa darah sebagaimana mestinya untuk memenuhi kebutuhan darah yang mengandung nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, kita juga harus mengetahui apa itu jantung. Jantung itu sendiri adalah organ yang memompa darah ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Jantung terletak di rongga dada, kira-kira seukuran kepalan tangan besarnya. Berat normal jantung 250-350 gram. Jantung berdetak sekitar 100.000 kali per menit. Jantung juga memompa darah kurang lebih 6 liter darah per menit. Baik teman-teman, organ jantung itu sendiri terletak di bagian rongga tengah dada antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri, tepatnya di belakang dan sedikit ke kiri dari tulang dada atau sternum. Mungkin teman-teman selama ini selalu bertanya, apa sih penyebab gagal jantung? Baik teman-teman, penyebab gagal jantung itu sendiri adalah yang pertama itu penyakit jantung koroner, kurang lebih seperti serangan jantung. Yang kedua, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang ketiga, penyakit katup jantung, di mana penyakit katup jantung itu adalah gangguan yang terjadi pada satu atau lebih katup jantung, di mana organ ini tidak dapat berfungsi secara normal. Yang keempat, ada penyakit jantung bawaan, di mana penyakit jantung bawaan ini adalah kelainan pada struktur dan fungsi jantung yang sudah ada sejak kita lahir. Yang kelima ada alkoholisme dan penggunaan obat yang tidak teratur. Yang keenam diabetes atau tingginya kadar gula dalam darah. Yang ketujuh obesitas atau berat badan yang berlebihan. Yang kedelapan perilaku kurang bergerak. Dan yang kesembilan merokok. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja tanda dan gejala gagal jantung. Baik, yang pertama itu ada sesak napas, yang kedua bengkak pada kaki, yang ketiga mudah lelah, yang keempat terbangun malam hari karena sesak, yang kelima perut terasa kembung, yang keenam batuk-batuk, yang ketujuh sering kencing malam hari, dan yang kedelapan gelisah dan mudah lupa. Selanjutnya, kapan sih kita perlu mengunjungi dokter? Kita mengunjungi dokter di saat kita mulai merasakan yang pertama adanya sesak napas saat kita beristirahat, yang kedua dada terasa sakit, yang ketiga detak jantung yang cepat dan tidak beraturan disertai napas pendek. Baik teman-teman, pemeriksaan yang wajib kita lakukan yaitu yang pertama ada pemeriksaan fototoraks. Fungsi pemeriksaan ini yaitu untuk melihat adanya pembesaran jantung dan apakah terdapat cairan di paru-paru. Yang kedua, ada pemeriksaan EKG, di mana pemeriksaan ini fungsinya untuk memberikan informasi mengenai irama jantung, ukuran ruang jantung, dan mengetahui tanda-tanda penyakit jantung koroner. Dan yang ketiga, ada kateterisasi jantung. Pemeriksaan ini fungsinya untuk melihat keadaan arteri koroner, mengukur tekanan ruang jantung, dan keadaan lainnya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk merawat jantung dan pencegahan gagal jantung. Yang pertama itu, kita harus mengikuti saran dari dokter. Yang kedua, berhenti merokok bila Anda merokok. Yang ketiga, minum obat sesuai anjuran dokter. Yang keempat, menjaga tekanan darah. Yang kelima, batasi konsumsi garam. Yang keenam, batasi makanan tinggi lemak atau kolesterol ataupun gula. Yang ketujuh, hindari mengonsumsi alkohol. Yang kedelapan, atur berat badan. Yang kesembilan, istirahat yang cukup. Yang kesebelas, berolahraga secara teratur dan bertahap. Dan yang terakhir yaitu mengonsumsi makanan yang tinggi akan serat. Baik teman-teman, sekian penyuluhan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.